Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saya Yasir Neneama. Terbelenggu krisis air bersih, saudara. Ribuan warga pelosok di Adonara NTT akhirnya kini mulai melihat titik terang. Kolaborasi kemanusiaan yang menembus batas lautan menjadi bukti nyata gotong royong mampu menghadirkan kemerdekaan sesungguhnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Panas terik yang menyengat di Pelabuhan Terong Pulau Adonara, Flores Timur, NTT tidak sedikit pun menyurutkan semangat ratusan warga Kecamatan Ile Boleng. Bersama para prajurit TNI Angkatan Laut, mereka bahu-membahu menurunkan muatan pipa seberat 100 ton dari lambung kapal perang KRI Teluk Wondama 527. Bagi warga di 10 desa di wilayah ini, ratusan batang pipa galvanis yang baru saja mendarat dari Surabaya bukan sekedar material besi biasa. Pipa-pipa inilah yang akan menjadi penyambung napas kehidupan, sekaligus memutus rantai krisis air menahun yang selama ini menjerat lebih dari 4.000 jiwa di bumi Adonara NTT. Gerakan mengalirkan kebaikan yang diinisiasi oleh Yayasan Tunas Bakti Nusantara punya target besar, yaitu memerdekakan warga desa dari krisis air bersih dengan total pemasangan jaringan air bersih sepanjang 8,1 km. Untuk mengalirkan air bersih di Kecamatan Ile Boleng. Air ini direncanakan akan memberikan manfaat kepada lebih dari 4.000 jiwa yang ada di Kecamatan Ile Boleng. Bersama masyarakat, pipa yang sudah didukung diadakan dibawa ke Pulau Adonara ini terpasang. Tidak ada kendala signifikan karena masyarakat sangat mendukung akan program ini. Medan berliku dan jarak geografis yang jauh tak jadi soal bagi warga dan relawan demi memastikan air bersih mengalir sampai ke warga, tak terkecuali Sekolah Dasar Katolik Desa Lewolere. Kini anak-anak sekolah tak perlu lagi mencari air bersih untuk kebutuhan saat kegiatan belajar di sekolah. Keadaan kami di sekolah ini sungguh airnya sangat susah. Air kami kebutuhan untuk di kamar mandi tidak ada. Jadi anak-anak semua pada umumnya buang air kecil dan besar ke rumah, kembali ke rumah atau juga di hutan-hutan. Tetapi setelah adanya bantuan air bersih, puji Tuhan sekarang kami bisa manfaatkan air bersih itu untuk kebutuhan-kebutuhan di sekolah, kebutuhan di kamar mandi, bahkan untuk bisa dipakai untuk siram tanaman. Kini kalimat sumber air Sudekat tak hanya jadi mimpi, tapi telah terrealisasi. Warga 10 desa di Kecamatan Ile Boleng, Flores Timur, NTT bisa menikmati air bersih akan mengalir tanpa henti, memerdekakan mereka dari dahaga sepanjang tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kompas Petang spesial kemerdekaan kali ini kami mengangkat tema topik yaitu perjuangan warga merdeka mendapatkan air bersih. Lalu bagaimana cerita perjuangan para relawan dalam mengalirkan air bersih kepada warga di pelosok NTT? Kita berbincang dengan Mas Teguh Dwi Nugroho selaku Ketua Yayasan Tunas Bakti Nusantara. Selamat malam, Mas Teguh. Selamat malam, Mas Yasir. Apa kabar? Kabar sehat, saya harap juga Mas Teguh juga sehat ya, apalagi proyek mengalirkan kebaikan air bersih kepada warga-warga di pelosok Adonara NTT ini akhirnya bisa terrealisasi begitu, memerdekakan mereka untuk mendapatkan air bersih. Pertanyaannya, apa yang menjadi alasan akhirnya tim dari YTBN ini bisa melaksanakan gerakan kebaikan ini? Ya, terima kasih Mas Yasir kesempatannya. Jadi memang perjuangan ini dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Awalnya dari 2021, Mas Yasir, yang sudah cukup lama. Waktu itu diawali kami dari Yayasan Tunas Bakti Nusantara mendapatkan pesan singkat
Jujur dari guru kami, guru di SMA Taruna Nusantara, yaitu guru fisika kami, Pak Gori Serandanton. Yang waktu itu beliau yang merupakan juga warga Adonara di Kecamatan Ileboleng juga, di salah satu desa yang kesulitan untuk air bersih, mendapatkan suara gembala dari Romo di sana, yaitu Romo Aloysius Dore, yang mengatakan bahwa di desa-desa sana sedang sangat kesulitan untuk air minumnya. Itu yang membawa kami dari yayasan untuk melakukan survei dan datang langsung ke Adonara, ke Ileboleng untuk melihat kondisi di sana bagaimana. Dan kita melihat bahwa memang kualitas air yang ada di sana tidak bagus. Jadi sebenarnya Kecamatan Ileboleng tersebut sendiri ada beberapa sumur di sana, tetapi air-air yang dari sumur di sana tidak bisa dikonsumsi untuk diminum. Sehingga itu Karena ya menjadi alasan dari teman-teman akhirnya ingin membangun pipa-pipa untuk mengalirkan air bersih di sana. Kalau kita lihat ini pemasangannya juga dibantu oleh warga desa begitu. Kondisi geografisnya tentu sangat sulit begitu karena perbukitan dan juga pegunungan. Bagaimana akhirnya teman-teman relawan bisa bekerja sama dengan warga desa di sana akhirnya bisa mengalirkan, memasang pipa-pipa ini? Ya, terima kasih Mas Yasir. Jadi kalau kita lihat sendiri memang yang utama di sana bergerak adalah warga lokalnya Mas Yasir. Dan indah banget ya kita lihat bagaimana warga lokal yang didukung oleh TNI Angkatan Laut, yang dalam ini memang oleh Kodaral 7 Kupang yang langsung datang ke sana, yang dari Bapak Muhammad Ali selaku Kasal juga memberikan dukungan penuh untuk mengirimkan pipa-pipa dari Surabaya ke Adonara lewat 2 kali ekspedisi, yaitu lewat KRI Teluk Ende dan juga Teluk Wondama yang tadi kita lihat bersama. Dan sebenarnya Mas Yasir, dari warga sendiri sudah sangat aktif untuk memperbaiki. Karena pipa ini jujur dari tahun 1968, Pak Yasir. Kita lihat itu warga sendiri yang juga langsung memperbaiki, Mas Yasir, dan didampingin oleh TNI Angkatan Laut. Jadi memang keaktifan dari warga-warga lokal yang ikut membantu dalam pemasangan pipa-pipa ini sehingga akhirnya air itu bisa mengalir ke beberapa desa di sana ya. Kalau kondisi geografis di sana tuh memang sangat sulitkah warga untuk mendapatkan sumber air bersih? Sulit sekali Mas Yasir, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Yasir, di sana memang pegunungan Ileboleng. Dan di sumber air ini bukan dari Gunung Ileboleng, tapi dari gunung sebelahnya. Yang juga alur 8,1 km pipa itu terbentang membelah dari bukit dan bukit-bukitan yang tadi. Jadi alur pipanya juga susah. Mereka melalui BPAM, Badan Pengelola Air Minum di sana, melakukan perbaikan terus. Dan mereka tidak bisa membeli pipa, makanya gotong royong mereka sebenarnya Mas Yasir. Gotong royong mereka yang menggerakkan kita bergotong royong secara Nusantara untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di sana. Jadi semangat dari warga desa setempat yang akhirnya membantu yayasan dari Mas Teguh untuk ikut membantu pemasangan pipa yang ada di sana. Akhirnya air mengalir di desa di sana. Kalau kita lihat biasa yang disampaikan yang sering kita dengar sumber air sudah dekat gitu. Ini bukan hanya impian saja tapi akhirnya terrealisasi. Bagaimana cerita respon dari warga akhirnya air bisa mengalir ke wilayah mereka, Mas Teguh? Jadi Mas Yasir kemarin waktu pertama kali ekspedisi mengirimkan pipa di tahun lalu di bulan Agustus kira-kira waktu itu dengan Teluk KRI Teluk Ende, waktu itu warga menunggu dengan penuh harap. Oleh Romo juga oleh warga di sana menunggu di Pelabuhan Trong Adonara dengan penuh harap bahwa memang KRI Teluk Ende yang mengangkut 380-an pipa itu datang. Dan itu mereka menyambut dengan haru sekali, Mas Yasir. Gimana mereka yang sebenarnya sejak awal kita skenariokan penurunan pipa dari kapal itu selama 2-3 hari. Karena tidak ada krennya, tidak ada alat bantu. Pipanya cukup berat juga sekitar 50 kiloan yang seperti kita lihat di gambar. Tapi warga dengan antusias mereka menurunkan hanya 6-8 jam, Mas Yasir. Bahagia sekali mereka. Itu yang membuat mereka akhirnya bersuka cita begitu karena air akhirnya bisa mengalir ke wilayah daerah-daerah terpencil di Adonara, Nusa Tenggara Timur ini.
tentu ada cerita yang mereka sampaikan ketika air itu sudah mengalir. Seperti yang kita simak tadi, ada guru sekolah SD yang akhirnya bilang bahwa sekolahnya sekarang bisa dialiri air. Ada cerita lain dari warga, Mas Teguh? Ya, jadi dari warga sendiri banyak, kalau kita lihat di sana memang dari warga itu saat ini mendapatkan kebutuhan untuk air itu memang dari air tangki yang dibawa oleh truk-truk tangki membawa air yang memang tidak murah juga di sana, sekitar 400 ribuan untuk 5.000 liter tangki. Jadi mereka juga kebutuhannya sangat tinggi untuk air minum. Dan dengan pipa air yang didatangkan ini, kebutuhan itu terpenuhi. Jadi mereka bisa berhemat dan mereka bisa menggunakan waktu juga uang untuk kegiatan yang lainnya. Jadi memang yang kita sangat tergerak sebenarnya adalah di mana setiap kali kita memberitahu bahwa pipa akan datang, itu mereka mengkoordinasikan secara gotong royong, dibagi. 10 desa itu mendapatkan jatah untuk mereka datang langsung ke pipa yang medannya tidak mudah dan mereka mengerjakan sendiri seperti yang kita lihat. Oke. Jadi dari warga untuk warga. Ini di Kecamatan Ileboleng sudah ada 10 desa begitu yang akhirnya teraliri air bersih. Kemerdekaan mendapatkan air bersih sudah mereka dapatkan. Apakah masih ada beberapa wilayah di daerah sana yang sampai saat ini masih perlu mendapatkan bantuan untuk akses air bersih? Masih Yasir. Jadi dengan diperbaikinya pipa ini, jadi kebutuhan dan saluran airnya menjadi lebih lancar dan bisa membuka ke beberapa desa lainnya. Awalnya memang kita mau ke 10 desa, tetapi dengan ini bisa ke 12, bisa ke 13, 14 desa selanjutnya. Dan karena pancaran airnya yang kemarin pecah di mana-mana yang tersisihkan di dalam saluran tersebut menjadi jauh lebih lancar. Yang kemarinnya ada pipa 2 dim yang lebih kecil, jadi sekarang diganti dengan pipa yang lebih besar, jadi alirannya lebih bagus lagi. Dan harapan kita bersama ya, ini perjuangan warga Flores Timur untuk mendapatkan air bersih ini tidak hanya sampai di sini, namun masih banyak lagi gerakan-gerakan kebaikan selanjutnya untuk mengalirkan air bersih kepada warga yang terdampak. Terima kasih Mas Teguh telah berbagi kisah inspiratifnya bersama dengan Yayasan Tunas Bakti Nusantara di Kompas Petang Spesial Kemerdekaan. Salam sehat Mas Teguh. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi. Di Pandeglang, Banten, masyarakat menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan membentangkan bendera merah putih raksasa di jalan raya. Kegiatan ini sekaligus sebagai rasa syukur atas selesainya perbaikan jalan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum.